Pemirsa, kita beralih ke kasus lainnya. Usai 2 bulan kematian suaminya, Meta Ayu Puspitantri, istri diplomat Kemenlu Arya Daru, akhirnya muncul ke publik. Ya, sang istri bahkan mengaku mendapatkan kiriman misterius serta makam Arya Daru diacak-acak oleh orang tidak dikenal. Hingga saat ini, penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Tidak hanya itu, Meta Ayu Puspitantri, istri ADP, mengaku mendapat kiriman styrofoam yang belum diketahui maksud dan pengirimnya. Awalnya Meta berpikiran kiriman tersebut ditujukan kepada anaknya untuk hiburan. Meta juga mengaku bahwa makam almarhum suaminya diplomat Arya Daru Pangayunan juga sempat diacak-acak oleh orang tak dikenal. Itu kan hasil amplop, tapi Mbak masih terganggu apa enggak sih? Itu apa mengganjal ya? Mengganjal. Mengganjal ya, karena biasanya kalau saya sebagai ibu yang berkutat di toko alat tulis anak-anak, itu bentuk seperti itu tidak umum. Oke. Iya, bentuk gabus seperti itu. Biasanya kalau yang kita beli langsung ada di toko alat tulis yang biasa saya datangi, itu biasanya hanya bulat-bulat saja. Gitu. Saya pikir saat menerima pertama itu, kiriman itu dari temennya anak saya yang bertujuan untuk menghibur anak saya. Tapi ternyata bukan gitu. Jadi masih bertanya-tanya siapa yang mengirimkan. Oh, jadi sampai saat ini pun belum ada yang. Nah, kalau terkait itu Mbak, yang makam katanya sempat di apa ya? Mungkin diacak-acak atau diganti bunga atau apa, itu memang pernah ada. Pernah ada. Dan sampai sekarang nggak ada tahu juga siapa yang. Nggak tahu. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan ini didampingi 2 penasihat hukum, yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Ya, pemirsa, istri mendiang Arya Daru Pangayunan mengungkap sisi lain kematian sang diplomat muda. Dirinya juga menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit bisa segera mengungkap kasus kematian suaminya secara terang benderang. Dan berikut perbincangan eksklusif jurnalis Lukman Hanafi dengan Meta Ayu Puspitantri, istri mendiang Arya Daru Pangayunan. Kalau ada nomor-nomor gelap, nelpon gelap ke Mbak, nggak ada kan? Saya nggak pernah ngangkat. Oh, nggak pernah? Iya, saya hanya mengangkat telepon yang sudah jelas. Oke, tapi telepon-telepon yang tanpa nomor ini Mbak pernah dapat juga? Iya, sering. Sering? Oke, biasanya jam berapa dapatnya itu? Nggak mesti. Malam pernah, pagi pernah. Ada yang di waktu-waktu yang menurut Mbak nggak masuk akal? Ada? Pernah? Iya, malam pernah, iya. Cuman saya kurang hafal, karena kan kalau sudah malam waktunya istirahat, handphone tuh jauh gitu. Sekarang adalah mumpung kita ketemu dan ini kita berdua, misalnya Mbak punya keinginan, tentu Mbak sudah menyampaikan sebelumnya ya di speak up, punya keinginan untuk kepada siapapun lah, mungkin kepada polisi, terutama yang mungkin pernah menelpon Mbak, atau kepada menteri sebagai Menlu itu, atau kepada presiden, kira-kira Mbak apa sih yang akan disampaikan dengan sangat berharap kepada mereka-mereka yang punya kuasa dan kewenangan ini? Harapan saya hanya Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, Bapak Menlu, dan Bapak Kapolri bisa dapat menyelesaikan kasus ini secara terang benderang, secara jujur, secara transparan. Seperti itu saja. Dan kalau boleh saya meminta sebagai seorang ibu dari warga sipil yang sangat sipil, mungkin dari kepolisian kelak bisa dipertimbangkan untuk menghubungi di waktu-waktu yang malam itu kok
Dari saya pribadi kurang ya. Jadi kita kan ada jam masyarakat, ada jam kantor. Saya kurang tahu karena yang seperti saya sudah sampaikan, dunia ini sangat baru untuk saya. 180 derajat berubah, beda. Yang tadinya suka cafe vlog, yang tadinya suka jalan-jalan melihat makanan. Jadi sangat beda. Saya kurang tahu, yang hanya bisa saya harapkan adalah karena dunianya berbeda, jadi saya akan sangat tambah respect dan sangat menghormati jika kita bisa komunikasi dua arah di tengah. Dengan waktu yang pantas, dengan cara yang baik dan lain sebagainya. Gitu. Saya respect dengan bapak-bapak polisi, dengan kerja kerasnya. Saya terima kasih sekali. Saya hanya kalau boleh memohon, lagi-lagi sebagai ibu, sebagai warga sipil, mungkin bisa dipertimbangkan ke depannya untuk menghubungi siapapun itu ke depannya itu sesuai jam sipil. Kalau memang yang dihubungi itu berasal dari orang sipil, seperti itu. Baik, Mbak, mumpung ingat nih, tadi sempat lupa. Dulu kan sempat ramai itu, jadi saya sebenarnya sempat ini juga bertanya ke Mbak Kova, katanya Mbak. Tapi mumpung ketemu langsung pada orang yang melakukan langsung. Satu adalah sempat ramai, sempat berkontra adalah sebenarnya Mbak waktu nelpon penjaga kos malam-malam itu apa isinya sih Mbak, kok sampai ada kata-kata diputar tuh CCTV dan sebagainya. Ini benar langsung bisa dari Mbak Pita nih. Ya. Saya tegaskan, saya tidak pernah meminta untuk memindah CCTV demi Allah, demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak pernah meminta untuk memindah CCTV. Jujur kalau boleh tahu, saya bahkan nggak CCTV-nya di mana. Karena biasanya lurus saja. Nah waktu itu sebenarnya yang ditelepon, yang disampaikan Mbak Pita kepada yang penjaga kos itu apa sebenarnya sih? Mbak Pita hanya sebenarnya misalnya, Bang, ini suami saya kok nggak bisa ditelepon, orangnya di mana sih, gitu, ini bahasa umumnya, atau seperti apa sih sebetulnya kalau boleh tahu? Kurang lebih seperti itu. Iya, saya hanya minta tolong dicekkan apakah ada di kamar. Intinya seperti itu. Karena akhir-akhir ini kesehatan suami saya itu menurun. Jadi itu yang menjadi concern saya sebagai istri. Apalagi waktu itu sedang ada hujan berapa hari itu, ada berita banjir, saya kan takut dengan kondisi suami saya, kondisinya menurun, GERD-nya nggak sembuh-sembuh, terus kolesterol nggak turun-turun, itu saya hanya khawatir ambruk di jalan. Kalau tidak ada di kosan, iya udah berarti